Nah, tak rekap dulu ya. Kenapa Om tadi Om? Kalau fair value gap itu kalau udah bayar utang itu nggak selalu naik ya Om ya? Enggak, enggak selalu naik Om. Tergantung respon aja ya? Iya, tergantung respon pasarnya. Oh, oke deh. Sama kayak gap yang biasa loh, yang kayak common gap, kayak gitu. Sama. Secara prinsipnya dia sama Om. Jadi nanti kalau gini ya, Hmm, kalau kalian udah lihat fair value gap-nya, misalnya kalian udah iya, tahu fair value gap-nya di mana. iya, Nah, sebelum dia nutup gap, itu kalian mesti pantau dulu. Apakah dia ada rejection, penolakan, iya. atau enggak. Itu loh. Contohnya apa? Yang Contohnya, ada gap. Halo Om, halo. oh iya, Lalu, halo mana? pada itu juga ada tuh. Mana? Coba lihat. Kita lihat ya. Halo Enggak 1 jam selalu kayak Om. Atau 30 menit ya. ya Tom. Sorry. Ini kok halonya halo ini. Di luar tuh juga sama ya Om. Ada halo, ada tuh. Ada banyak. Kodenya ya mirip-mirip lah. Di luar juga Ya, ada Goto, kan? ada. Ada Goto kan Fotonya memang nyebelin nggak Om? Goto kan memang ada itu. Ada apa stok di luar juga dia. Di Indonesia sama di luar dia. Di New York Exchange itu dia ada listing juga. Halo di mana Om? Saya nggak mantau halo kemarin. Saya nggak Kemarin ngeliat. antara 123 sampai Ini 125 kayak Om. Itu yang merah bukan. kan? Iya ini merah ini. Iya, Ini fair yang value. merah. Nih, nutup kan dia. Nah, pertanyaannya setelah dia nutup, ya kan? Kalian mesti lihat dulu candle apa yang keluar setelahnya. Ya, kalau dia candlenya melanjutkan penguatan, berarti bagus. Tapi kalau dia muncul candle begini, ini kan kalau kalian lihat ini kan hampir 50% dari badannya. Itu twister up kan Om? Twister top, bukan twister up. Iya, twister up mas. Twister top, sorry. Nah, lihat. Ketika dia keluar candle hampir 50%, ini kan 50% nih. 0,5-nya di sini. Iya, iya. 0,5-nya kan di 124 kan. Ketika dia muncul kayak gini, artinya dia terjadinya penolakan. Oh, penolakan naik ya? Bukan penolakan naik. Gitu loh. Contohnya apa lagi? Pada. Tadi bilang katanya pada ada ya. Iya tuh. Nah, Ada. pada ini ada rejection-nya nih. Rejection, sorry. Ada fair value gap-nya. Iya tuh. Pada Merah. saat dia turun, ya, lihat, ini belum ketutup. Ya, terus ini juga belum ketutup. Ada dua dia. Artinya pada nanti kalian bisa lihat nih, ini kan harga sekarang di 164. Nah, kalian lihat apakah dia akan seperti ini kasusnya. Ya. Atau bisa kayak gini. Nih. Nah, tergantung itunya nanti makanya. Tergantung responnya. Gitu loh. Jadi bisa yang ini, ya dia mantul dulu di sini, atau bisa juga kejadian dia langsung break ke atas. Lo fair Ini value gap itu nggak harus 3 candle ya Om ya? biasanya dia 3 candle Om. Yang diukur itu 3 candle.
Kalau yang di bawah ini Om, Yang di bawah mana? ini Ini. kotak. Enggak, Ini sorry. Kotak-kotak yang mana? ini, kotak yang bawah, Ini kenapa? yang Om gambar ini, itu 3 candle kah? 3 Om. Dari sini Om saya ambil. Yang ada badannya. Ya. Ini kan closing jam 3 ya, saya nggak hitung. Tapi yang harus saya ambil itu yang di badannya ini. Oh gitu. Iya. Yang ada badannya. Bisa waktu turun juga ya Om ya. Kemarin-kemarin Ya, kan kita bicara waktu naik semua kan. betul. Turunnya juga berlaku kok. Jadi kalau Oke. kalian lihat nanti secara daily-nya, nah si pada itu nanti daily-nya bisa kayak gini. Kalian lihat ternyata di daily-nya itu dia fair value gap-nya gede. Saya lebih senang pakai fair value gap yang di daily. Nih, udah kelihatan satu. Ya, Oh iya, betul. karena berarti ini berarti dia akan ke sini. Ke 174. Karena kalau kalian lihat dari 1 jam aja tuh, sama kan? Karena kalian lihat di 1 jam sama di daily itu beda hasilnya. Ya, dia udah mulai ada percobaan reversal. Kalau kalian kok tahu reversal, ya salah satu ciri reversal ya dia nggak bikin low. Dia selalu lagi Om, ya dia selalu naik. Kayak gini nih reversal. Nih, setelah turun, set dia stop di sini. Ya dia nggak bikin low baru di sini. Mulai naik ya. Gitu loh. Tapi nggak bikin low baru itu minimal berapa candle Om? Lihat aja Om. Dia selalu mantulnya di mana Om? Nggak bisa ditentuin juga Om. Kadang bisa lama, Oh gitu ya. kadang bisa sebentar. Ya, ini kan lebih lama nih. Kalau kalian lihat di sini ini kan lebih lama. Tuh. Oh, yang Bandingkan sama ini. maksudnya mantulnya yang harganya sama gitu ya. Ya, ya. Dia mantul di angka berapa? Kalau misalnya dia ngelewatin itu nanti ditarik lagi, lewat tarik lagi, gitu loh. Jadi Oke. kalian bisa bisa patokan bahwa oh ternyata dia nggak bisa melewati harga sekian turunnya, gitu loh. Ya, cara cari kalian kalau kalian mau tahu cara reversal, cari dia bikin low baru nggak. Selama dia bikin low baru, berarti dia belum stop. Contohnya kayak gini. Mana ada nggak di sini? Sini pada nggak ada ya. Contohnya gini Iya deh. Om. Kios. Ada mau contoh kios ya. Lihat, kios. Dia bikin low baru terus kan. Dari sini. Naik sebentar, dia coba reversal, bikin jarum, rejection. Ya, tekanan jualnya gede, turun lagi. Lihat, dia bikin low baru, ngebase, sempat naik, nggak kuat, pada jualan, pada cut loss di sini, turun lagi. Turun terus sampai sama dia bikin low baru, ya. Itu berarti fase downtrendnya itu masih lanjut. Nah, di sini kalau kalian lihat stop. Stopnya di berapa? Di 82. Dekat support nggak kelihatan kan ya? Ya Ambil di 84 ya. ya. Support nggak kelihatan ya? 84 ya. 84. Ya, begitu dia mentul di support nggak kelihatan, langsung ditarik ke 109. Dalam jangka waktu 1 jam. Nah kayak gitu Om, yang sebelum dia turun tuh, yang sebelum dia turun dalam, itu kan kayak oh, Nih, ya itu kan kayak harganya sama terus tarik lagi. Tapi bisa turun lagi ya Om ya. bisa selama Meskipun dia dia nggak. jebol. Maksudnya nggak menutup kemungkinan meskipun dia nggak buat low baru,
ya bisa turun gitu kan. Bisa. Tuh. Nah, kalau kalian lihat sih dalam bentuk daily sama, tuh lihat ngebase-nya di sini. Ternyata sebelum dia turun, lihat dia bikin candle apa? Hammer, inverted hammer ya. Kalian mesti belajar ini. Lihat dia bikin inverted hammer, besoknya open gap, langsung diguyur. Nah, kalau kalian udah ngeliat kayak begini, udah jangan dipegang lagi. Biarin aja dulu. Gitu ya. Nanti kalian lama-lama terbiasa deh baca beginian. Udah tahu. Kalau kalian baru, biasanya ya gitu, masih agak bingung. Tapi kalau kalian sering baca, sering lihat beginian, itu pasti lama-lama di luar kepala nanti. Oh, candle ini keluar. Berarti potensi. Oh, candle hijau. Candle hijaunya apa? Nanti kalian bisa tahu oposisinya begini. Aduh. Gitu loh. Kok aduh, Om? Press action ya Om ya. Ya, itu yang nanti malam saya mau ajarin basicnya. Sebenarnya udah pernah saya ulang-ulang sih. Itu udah pernah saya ulang-ulang itu. Mampus kalian. Emang kayaknya masih banyak yang belum paham, makanya saya ulang lagi. Nggak bosan. 1 tambah 1 nggak jadi 2, jadi 5. Ya. Nah, nanti kalau kalian sudah press action, sudah bisa baca charting, ya. Nah, nanti dikombine sama yang namanya volume. Lagi Om Be. Lagi Om. Ada yang mau tanya? Om lihat view-nya tag dong Om. TECH. TECH. Nah, coba kita Kalau breakdown Om. Nah, kita bedah ya. Oke, tag. Harga gagal tertingginya bayar ini. Ah. Gagal bayar itu. Apa yang Closing kalian kemarin lihat? tarik. Om, jangan hati-hati ya. Apa yang kalian lihat dari charting ini? Downtrend. Om. Satu, downtrend. Kedua, Head and shoulders. Repo. Oh, bukan. repo. Ketiga, Udah saya sebutin. iya, downtrend, repo, Gagal bayar. gagal bayar. Ada beritanya nggak? Saya sih nggak ngikutin saham ini ya. Tadi yang bilang head shoulder siapa? Dakjal. Saham Dakjal. Iya, itu jauh itu. Udah tenggelam. Pertanyaannya gini, sekarang pertanyaannya. Kenapa dia keluar candle ini? Candle hammer di angka 1000. Kalau kalian lihat, Angka psikologis. berhenti di berapa dia? 995. Low-nya, oh bukan 995, sorry. 1000. Aduh, salah pencet. Kenapa dia berhenti di angka 1000? Nih, low-nya 1000. Ya. 1000 itu kan salah satu angka psikologis ya. Ya. Betul? Dan kalian lihat, Ya. oh dia ternyata nggak pernah nyentuh angka 1000. Ya, nggak pernah nyentuh angka 1000. Berarti dia berhenti di angka psikologis. Nah, terus ini mau apa yang mau dibahas, Om? Apa yang mau dibahas ininya? Support terdekatnya di mana Om? Soalnya kemarin closing di
Waktu closingan ditarik sampai berapa tuh? 1070 kayaknya. Kemarin low-nya 1000, closing 1070. Tiba-tiba ada pergerakan waktu closing. Ya, Nah, itu waktu closing ditarik 1070. lompat Om. Empat kodok tuh. Lompat dari 1050 closing di 1070. Lompat ya. Ini kalau kalian lihat ya, lompat. Kalau saya tidak akan rekomen yang beginian, Om. Ini resikonya jauh lebih besar daripada kalian dapat rewardnya. Tunggu dulu, Mwe. Pantesan. Ada Orang berita apa? direkturnya lepas, cuma punya Jualan ya? 0,004. Sisanya atau apa? Sisanya, Mwe. Wih, ngeri. Berarti direkturnya jualan kan? Iya, Masyarakatnya berapa? 24%, Mwe. Pengembalinya siapa sekarang? Perusahaannya, Mwe. Anak perusahaannya ini. Mayoritas siapa yang pegang? Tetap sih yang perusahaannya. Cuman ini direkturnya ini yang lepas. Oh, berarti direkturnya jualan. Berarti kan ini repo kan. Nggak bisa lagi dibayar. Otomatis sahamnya yang ini direkturnya yang dilepas. Dikasihkan ke pemodal lagi kan. Tebus reponya. Kacau emang. Hati-hati ya kalau kalian main saham repo ya. Kalau repo gagal, itu modelnya nanti kayak BEPS, kayak tax. BEPS itu gagal. Yang pegang waskita, rajin-rajin injak tempat ibadah ya. Aduh. Ya, BEPS ini termasuk salah satu saham yang gagal bayar, repo. Salah satu ciri repo apa? Volume. Kalian lihat volumenya sisir rata. Salah satunya ya. Beda kalau misalnya kalian lihat saham-saham yang lain. Misalnya apa Jaya. Lihat, ada yang tinggi, ada yang pendek, ya, terus tinggi lagi, pendek lagi volumenya ya. Kalau saham repo itu kebanyakan volumenya ya begini, terlalu banyak dia. Nggak ada yang naik turun. Tapi tahu gagal bayar Kayak atau BP tidak gitu ya. dari Care. news ya? Paling dari berita Om. Karena itu kan masalah internal PT ya, kita nggak tahu. Makanya kalian rajin-rajin lah kalau itu cari berita. Ya, rajin-rajin lah baca-baca berita. Itu penting loh. Kalau kalian mau terjun ke ini, dunia saham, itu penting. Ya. Artinya kalau kalian mau ini, kalau saya sih nggak menyarankan sih. Hindari aja dulu. Masih banyak kok saham yang bisa kita pilih. Ya, hindari aja dulu. Emang ada yang punya barang ini? Ada yang Enggak pegang? Om, baru masuk pantauan. Belum. Ya udah. Ya saran saya sih nggak usah dipegang. Om. Mencurigakan waktu closingan kemarin kan mencurigakan volumenya. Iya. Kalau saran saya nggak usah dipegang ini. Cuanku saja. Oke, makasih Om. Makasih Om. Pula juga lotnya juga tipis-tipis kan. Ini kelihatan dari sini nih cuma 100, 110, 120. Tipis. Ya. Hindari aja dulu lah. Enggak, Mbak. Yang Bagus satu- ini listing aja. Jangan loh, nanti yang pegang saham kan kasihan. Ya. Ada yang mau tanya? Ya WRG. RG kenapa Pegang Om? aja. Ini masih rejection kok. Ya,
Jadi jual dulu. Aduh, saya nggak bisa mengatakan harus jual atau enggak ya. Keputusan di tangan masing-masing. Kalau saya nggak akan masuk dulu. Ayo. Saya akan tunggu dia di 150-an. 140, 150-an. Ya, saya akan tunggunya di situ. Kalau saya lihat dia masih rejection sih ini. Ya, Om Boy, yes. ini kan garis Fibo kan ya. Ya, Itu kalau misal cara nariknya itu dari higher high yang paling terakhir. saya biasanya lihat aja di mana low-nya, di mana high-nya. Tergantung Mm. trennya. Oh Tergantung gitu. tren, Bang. Mm. Kalau kayak gini, Kalau gini kan berarti ATH-nya di sini. ya. Higher. Ya udah kalian tinggal tarik. Higher-nya berarti kan dia uptrend. Berarti satunya di atas. Oh gitu. Itu nggak bisa Kalau lewat itu. hmm, Ya, kelihatan. Tuh, dia mentok di 177. Ini. Kalau kalian pakai price action juga udah kelihatan di sini. Nih. Area yang mesti dia lewatin. Gagal kan dia? mm-mm. Makanya saya tunggu aja di 150 ini. 150, 140. Ya, kenapa bisa di situ? Ayo, pertanyaannya. Ada yang tahu? Kenapa saya tunggunya di 150, 140? Ada yang tahu nggak? Fair value gap. Fair value gap. Makanya Keren kalian ya. mesti jeli ya. Kalian mesti jeli. Makanya saya bilang charting ini nih kalau saya ibaratin ya, kalian itu anggaplah WRG ini mobil, ya. WRG ini kalian beli mobil nih, WRG. Tapi kalian nggak bisa nyetir, nggak tahu tujuan, nggak bisa baca map, udah bablas kalian. Ya, ibaratnya nih kalian beli mobilnya namanya WRG, tapi kalian nggak bisa nyetir, nggak tahu mau kemana, tujuannya, arahnya, ya, terus nggak bisa baca map, ya udah, jadilah kalian banyak minus. Ya, ini kalau kalian beli di 200, ini kalian beli pucuk. Kalian beli pucuk namanya. Artinya kalian udah tersesat di sini. Kalian nggak bisa baca map bahwa dia udah sebenarnya udah tinggi. Ya, benar. Nah ini kan ya polanya kan udah mau coba koreksi wajar kalau menurut saya. Ini kan dia ada turun gini kan. Nah ini kan koreksi wajar sebenarnya. Nih. Koreksi wajar kalau menurut saya. Kalau kalian lihat. Makanya saya bukannya galak, tapi saya bikin gini, saya maunya tuh kalian jadi trader mandiri, ya, supaya nggak kena pom-pom, ya. Makanya saya paksa kalian supaya bisa belajar charting. Gitu loh. Saya paksa kalian supaya bisa baca ini. Kalau average saya 182, plannya gimana Om? Nah, pertanyaannya waktu Om David masuk, udah siapin risikonya belum?
Ayo, saya balik tanya lagi. Om udah siapin resikonya belum? Om. Ya, udah belum? Udah disiapin belum resikonya? Belum. Ini 200 itu Putus-putus udah Om. gue tarik terus. Gue tarik terus itu makanya. Om putus-putus suaranya Om nggak jelas. Di 200 Om. Tadinya di 200 sudah berapa hari gue tarik terus Om ke bawah. Makanya 182 kemarin. 182. Nah, pertanyaan saya gini Om, bukan gitu. Pertanyaan saya waktu Om masuk di 200 itu, ya, apakah Om sudah siapin bahwa Om harus siapin resiko misalnya kalau saya loss sekian, saya harus Dengeran Om. Sabar. Putus ini. Tuh. Halo. Sorry DC. Sorry DC. Mana Om Davidnya? Siap Om. Gini Om, waktu Om masuk di angka 200, ya, waktu Om masuk di angka 200, Om udah siapin belum bahwa kalau misalnya turun dari angka sekian, saya harus stop. Siapin Om. Tapi itu waktu kalau nggak salah ARB terus ya. Kalau nggak salah. Kalau saya lihat dari sini, pertama doang ini Om. Dia sempat naik kok ini. Ini 3 candle ini sempat ada transaksi. Kalau di ARB, candle-nya nggak akan begini Om. ARB terus dia naiknya dikit-dikit Om, kalau nggak salah. Artinya gini Om. Ingat yang minggu kemarin saya Ya, opportunity loss-nya ya. Aduh, disconnect lagi. Aduh. Pagi di sekolahan Om. Enggak, di rumah. Nanti kalau jemput jam 10.30 baru jemput. Ingat yang minggu kemarin saya ajarin ini? Kelihatan nggak? Ya, tentang psikologi trading. Ya, artinya sebelum Om David masuk, Om David harus tentuin dulu. Om David tuh mau ngapain? Om David mau scalping kah, atau mau day trade kah, atau mau swing kah, atau mau jadi investor? Sebelum kalian masuk ke suatu emiten, kalian harus tentuin dulu ini. Yang merah nomor 1. Yang kedua yang harus kalian siapin, itu adalah resikonya. Ya, kalian harus siapin resikonya. Entah dia jebol support, atau kalian mau pakai RPT, atau mau pakai stop loss, bebas, terserah. Suka-suka kalian. Kalau kalian bisa terapin ini 1 sama 2, ya,
Ini yang ketiga, keempat ini kan nggak terlalu susah ya. Justru yang paling susah itu nomor 1 sama nomor 2. Nomor 3 ini nggak terlalu susah. Karena kalian cuma melihat trennya, dia itu lagi sideways atau lagi uptrend atau lagi downtrend. Ya. Kalau kalian sudah siapin ini, hasilnya ada di nomor 7. Jadi contohnya kalau kayak Om David, ya, masuk di 200, Om David mesti siapin stop loss-nya di angka berapa. Artinya, suka tidak suka, kalau dia udah kena stop loss, udah kena angka di stop loss-nya, kalian harus keluar. Ya. Kalau misalnya besok dia naik, kita masuk lagi besok. Gitu loh. Kenapa harus kalian terapin begini, 7 langkah ini? Ini untuk menjaga psikologi kalian. Sekarang gini misalnya, tadi ceritanya Om David dia WRG di 200, AVG sekarang 182. Ya, 182 ternyata harganya itu di 176. Ya. Artinya secara psikologis ini pun kalian masih loss. Makanya saya nggak pernah menyarankan untuk APG. Apa tuh? Berarti Ya. karena itu ya. Saya tidak menyarankan pernah AVG. Lebih baik kalian siapin trading plan. Kecuali gini, AVG boleh kalian lakukan kalau dia ada tanda-tanda reversal. Tapi dengan catatan itu duit kalian akan mati. Ya. Kemarin udah saya simulasiin ya. Yang kalau contohnya kayak kemarin Esta masuk di 170, kalian masuk 100 lot, sekarang Esta di kemarin itu kan dekat-dekat 100 ya. Esta, nih, Esta kalian misalnya AVG di sini di 100, berapa yang mesti kalian AVG untuk mendekati angka ini? Kalau kalian AVG cuma 100, artinya kalian cuma dapat di sini 135. Untuk mendekati angka 100, kalian harus bisa menyiapkan duit 50 juta. 50 juta pun itu masih di 101. Beda 1 tik. 101, kalau dia langsung naik, kalau dia langsung turun lagi kayak gini, ke 70, ke 80, tambah dalam kalian minusnya. Ya, makanya saya nggak pernah main AVG. Saya lebih ke sini. Kita lebih menyiapkan yang nomor 2. Suka nggak suka, ya berarti memang dia nggak sesuai dengan trading plan saya, ya saya keluar. Gitu loh. Keluarnya pun minusnya itu paling kecil saya. Paling sekitar 3%, 4%, nggak ada yang dalam. Minusnya kecil-kecil semua. Ya. Makanya kalau kalian masuk, jadi balik lagi, ya, balik lagi, ketika kalian masuk suatu emiten, ya kalian mesti terapin itu. Trading plan kalian gimana? Gitu loh. Karena kalau kalian kelamaan nyangkut, otomatis akan mengganggu psikologi kalian. Porto saya merah semua, tapi merahnya kecil. Nggak ada yang gede, cuma 2%, 3% minus. Gitu loh. Tapi belum saya stop. Kenapa? Karena belum kena trading plan saya. Belum kena trading plan saya. Ya. Wah, 855.
Udah mau selesai. Ada yang mau tanya lagi teman-teman? Jadi keputusannya di tangan Om David ya. Kalau tanya dia arahnya kemana, saya terus terang kalau tanya saya akan tunggunya di 150 140. Siap Om, siap. Thank you Om. Ya, Pegang aja. ada di tangan masing-masing. Ya, lihat. Kalau lihat data frame 1 jamnya juga sama di bawah semua. Kalian mau ngapain? Ya, keputusannya silakan buat keputusan, belajar membuat keputusan. Om. Ada yang mau tanya lagi? Dalam we. Gimana? Iya. 856 nggak berasa dari tadi ngomong-ngomong ternyata 856. Ada yang mau tanya lagi teman-teman? Jangan kayak kemarin ya, BSBK sampai 83%. 83% itu kan BSBK di angka 300-an kan udah lama banget loh. Bandeleman Omoyo itu. Loh, dari sini loh. Ya kan? Dari bulan Desember duit kalian mati 2 bulan terus minus lagi. Kalau posisi cuan sih bodo amat. Ini posisi minus loh. 83 sen. Kalau kalian masuk 10 juta tinggal 2 juta di sini, gimana nggak stres kalian? Mau cut loss hilang 8 juta. Hah? Kalau MKTR. Ya kan? Makanya trading plan itu tetap kalian harus jalanin. Mau cut loss sudah, kalau mau cut loss hilang 8 juta. Nggak di cut loss duit kalian nggak bisa bergerak. Mesti ditambah modal lagi. Serba salah Om. Makanya trading plan itu mesti ketat ya. Kalian mesti jalanin. Om ini belum Om kalau menurut saya. Tunggulah. Belum ya? Belum. Hmm. Ya, tunggu Yang kemarin- momentum. Ini belum dapat momentumnya ini. Oh. Tapi kalau kayak gini nih 3 candle yang sebelumnya itu termasuk three weight shoulder nggak Om? 3 weight shoulder tapi dia koreksi wajar Om. Oh gitu. Oke. Iya. Tapi momentumnya belum. Belum. Ini belum dapat momentum Om. MACD-nya itu ya Om ya. Tahu dari MACD-nya itu ya. Iya, dia sinyalnya lagi turun. Ini trennya kan tren turun ya. Iya ya Om. Oke. Jangan dulu lah. MKTR jangan dulu. Kalau kalian mau scalping boleh. Ya kalau mau scalping boleh silakan. Tapi kalau Oke. untuk day trade jangan. Kalau scalping juga tunggu momentum ya. Oke. Ya. Oke, saya Oke, Om. stop sharingnya. Kita tinggal 1 menit lagi. Nanti kalau teman-teman yang mau itu saya upload di YouTube, silakan dilihat kalau mau itu ya. Tadi ada lumayan ada sedikit ada sharing-sharing.